Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Raffi di Al Raffi Channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kalian semuanya sehat dan tidak kekurangan satu apapun, serta tetap semangat di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, jumpa lagi teman-teman di Al Raffi Channel. Kali ini saya akan membahas dari beberapa masukan teman-teman kemarin lewat kolom komentar menyangkut soal video saya yang sebelumnya. Ya, kemarin di video yang sebelumnya saya membahas soal rekomendasi dari YouTube itu benar ndak adanya gitu. Apakah hanya direkomendasikan ke channel besar atau semua channel, termasuk channel yang kecil gitu ya. Nah, ternyata juga banyak sekali yang merespon via WhatsApp saya yang pro dan kontra ya tentang masalah ini. Artinya pro dan kontra itu menurut saya satu hal yang wajar, dan inilah sebagai bentuk pembelajaran bahwa ketika kita belajar tentu harus ada pertanyaan yang harus dijawab, dan ketika dijawab itu pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan ingin terus bertanya. Nah, harapan saya mudah-mudahan pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan itu ujung-ujungnya semuanya bisa memuaskan gitu. Jadi hanya jangan sampai bertanya saja tapi tidak melakukan apapun, sehingga banyak bertanya tapi tidak ada sesuatu hal yang menjadikannya lebih baik gitu. Yang saya tidak mengharapkan seperti itu. Artinya apapun yang dipertanyakan mudah-mudahan jawabannya bisa bisa memuaskan lah gitu ya. Kalaupun tidak bisa memuaskan, bisa belajar dengan youtuber yang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya memberikan motivasi ataupun tutorial seperti ini semata-mata karena berangkat dari saya secara otodidak belajarnya ya, jadi tidak ilmiah. Jadi ketika saya disuruh menjelaskan secara ilmiah detailnya seperti apa itu, bukannya saya tidak bisa, saya tidak mampu menguasainya itu. Yang bisa saya jelaskan hanyalah dengan cara saya ngomong seperti ini. Tetapi apa yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran, setidaknya membantu teman-teman yang berangkat dari awal untuk membangun sebuah channel ataupun sebuah konten di YouTube. Dan harapan saya cuma seperti itu. Kalau yang sudah senior sih tidak ada masalah mungkin ya, semuanya sudah dikuasai. Tetapi intinya berbagi ilmu itu tidak mengenal pandang bulu gitu. Termasuk kemarin juga ada yang kasih masukan saya terima kasih banyak. Ada yang mengatakan begini, ya mas subscriber baru 3 aja kasih tutorial kayak nguyai garam di lautan katanya. Apa? Garami laut gitu. Artinya apa ya? Seperti saya menabur garam di lautan gitu. Waduh. Ya ini ya, kadang-kadang saya juga malu begitu ya. Tapi pikir-pikir ya bener juga, ngapain aku ini subscribernya baru 3 kok malah menggurui yang sudah senior. Nah, dari awal kan saya tidak pernah mengatakan saya ini pandai. Berulang-ulang kali di video saya katakan saya ini goblok kan gitu ya. Artinya bahwa saya tidak merasa pandai. Kalaupun ada yang salah dari saya mudah-mudahan bisa dimaafkan. Kalau ada yang lebih dari itu mudah-mudahan bisa menjadikan pembelajaran yang lebih baik dari teman-teman. Baik, lupakan semuanya itu kita akan nyambung soal pertanyaan teman-teman yang kemarin tentang video yang kemarin, menyambung video yang kemarin soal rekomendasi dari YouTube. Betulkah itu ada? Kalau ada, kenapa masih kita haruskan oleh teman-teman yang memberikan tutorial itu nonton video, upload video dan sebagainya? Kalau memang benar rekomendasi dari YouTube itu ada, kenapa kita susah-susah harus upload video dan sebagainya gitu ya? Nah, ini bagus, pertanyaan seperti ini bagus. Sekali lagi, pertanyaan yang menyangkut ini bagus, menurut saya bagus. Kalau memang YouTube itu merekomendasikan semua channel, termasuk channel kecil itu, videonya yang diupload itu direkomendasikan, kenapa tutorial teman-teman kita di
YouTuber pemula itu malah istilahnya mewajibkan kita ini mengupload video, menonton video dan sebagainya. Itu kenapa harus seperti itu? Kok susah amat katanya. Amat aja nggak susah kan itu. Baik, saya jawab begini ya Mas, sekali lagi saya tegaskan bahwa YouTube itu memang nyata merekomendasikan videonya siapa saja, mau channel yang besar, mau channel yang kecil, itu semuanya direkomendasikan. Artinya begitu kita upload beberapa detik kemudian video Anda disebarkan di beranda-beranda YouTube. Disitulah rekomendasinya dimulai dan algoritma itu mulai membaca tipikal video Anda, dan oleh YouTube secara langsung itu didistribusikan kepada seluruh penonton di dunia. Itu ya. Jadi seperti itu. Nah, masalahnya yang ditawari YouTube oleh video kita itu ditawarkan ke YouTube itu orang mau nonton apa enggak gitu. Terus menawarkannya kemana? Ya kemana aja gitu. Kemana aja gitu. Tapi YouTube mempunyai standar-standar bahwa biasanya kalau yang Anda upload itu apa, itu rekomendasinya ya ke situ. Misalnya kalau rekomendasinya di makanan gitu ya, misalnya videonya di makanan, rekomendasinya biasanya di makanan, begitu ya. Karena algoritma YouTube sudah membaca konten Anda adalah konten makanan, secara tidak langsung bisa direkomendasikan di situ. Dan juga bisa sistem random itu ke channel mana saja, itu rekomendasinya YouTube seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, kenapa kok kita ini sama bang tutor yang lain itu kok harus kita pakai trik, harus upload video dan sebagainya, kok susah amat sih Mas? Nah, ini jawabannya begini. Meskipun rekomendasi dari YouTube itu ada, dan ini apa yang saya katakan ini bisa Anda praktekkan dan Anda buktikan sendiri kalau memang Anda nggak percaya gitu. Meskipun YouTube sudah merekomendasikan, kalau Anda tidak membantu mempromosikan video Anda, itu tidak akan bisa cepat, mesti nunggu lama, prosesnya masih lama gitu. Jadi maka kenapa YouTube pun juga tidak memperbolehkan Anda ketika mengupload video terus diam saja gitu, enggak. Di saat Anda mengupload video harusnya Anda bekerja keras, mempromosikan video-video Anda ke tab-tab komunitas, ke channel-channel yang lain, tak apalah caranya Anda supaya orang bisa mengenal channel Anda, video Anda. Nah, masalah orang lain tertarik atau tidak itu yang penting kan usaha. Disitulah letaknya rekomendasi. Jadi kalau YouTube pun merekomendasikan, kalau Anda diam saja ndak jemput bola, ya lama Mas. Gitu, rekomendasinya lama dan biasanya juga ngacak gitu rekomendasinya, ndak satu tema gitu. Untuk itulah mengapa para pemberi tutorial itu, abang-abang tutor yang terhormat itu kan semuanya merekomendasikan seperti itu, karena mereka tahu celah dan jalannya gitu loh. Dan itu menurut saya cara yang terbaik dari cara yang lain gitu. Meskipun ada cara yang lebih baik dari itu, tapi saya yakin kita sebagai YouTuber pemula tidak bisa jangkau ke situ ya. Itu apa itu nanti bisa saya jelaskan di lain waktu. Jadi di situ ya teman-teman. Meskipun YouTube sudah merekomendasikan, kalau Anda tidak menggunakan trik dari teman-teman yang memberikan tutorial, ya percuma saja. Kecuali kalau memang channel Anda itu sudah besar dan Anda adalah public figure yang dikenal banyak orang, saya yakin sampai mau upload apa aja ya pasti ditonton. Misalnya sekelas artis gitu ya. Sekelas artis itu tidak perlu ribet-ribet untuk upload video. Dia mau ngomong apa, mau podcast soal apapun,
pasti akan ditonton. Wis lah, mau judulnya menarik nggak menarik, mau kontennya menarik apa nggak menarik, mau dia pakai thumbnail apa tidak, tetap ada yang nonton. Nah, berbeda dengan kita yang YouTuber pemula. Siapa yang kenal kita kalau kita nggak memperkenalkan diri? Cara memperkenalkan dirinya dengan cara apa ya? Berkunjung ke teman-teman yang lain, menyapa, hai, hello, apa kabar, sekedar begitu aja nggak masalah. Tonton videonya sampai selesai gitu, itu sangat membantu. Nanti rekomendasinya masuk ke Anda juga, Anda dipromosikan videonya ke beranda-beranda teman-teman itu gitu. Terus apa harus menonton video? Misalnya saya temanya makan-makan, Pak, saya temanya makan-makan, Mas, terus saya harus nonton video makan-makan. Nah, menurut saya nggak harus, walaupun kalau Anda nonton makan-makan pun juga lebih baik. Kenapa nggak harus? Karena misalnya begini, kalau saya punya channel makanan, saya nonton misalnya channelnya Bang Haji Roma Irama yang mengulas musik misalnya, loh yang nggak nyambung kan, Mas? Wong saya channel makanan kok nonton videonya Bang Haji Roma Irama yang musik, yo yang nggak nyambung. Betul, memang nggak nyambung, betul. Tetapi tidakkah Anda sadari bahwa yang menonton tayangannya Bang Haji Roma Irama itu tidak hanya penggemar musik? Nah, mungkin dia semuanya penggemar musik, tetapi tidakkah Anda menyadari kalau penggemar musik itu juga butuh makanan? Nah, disitulah gitu ya, yang nonton videonya Bang Haji Roma Irama kalau kelaparan misalnya, oh saya butuh makanan ini ya, tertarik kan. Nah, jadi begitulah teman-teman yang bisa Anda lakukan. Jangan pilih-pilih untuk nonton videonya siapa saja. Memang sebaiknya memang harus satu tema, tetapi bukan berarti tidak satu tema itu tidak diperbolehkan. Tapi intinya dari semua itu adalah sering-seringlah upload video, tapi dengan cara yang apa ya, yang sedang-sedang saja ya, tidak terlalu barbar. Kalau terlalu barbar malah nantinya jadi spam. Ya sewajarnya saja lah, 2 jam sekali gitu ya. Mau pakai pola 232, 131 atau pola berapa sajalah, terserah. Gitu ya, terserah itu. Pokoknya di oplos artinya Anda nonton videonya orang lain, mau yang satu tema maupun enggak satu tema ya terserah jenengan. Yang penting Anda jangan sampai Anda ketika sudah upload terus tidak melakukan apa-apa, tidak mempromosikan video Anda, nggak mempromosikan channel Anda ke teman-teman yang lain. Kalau itu Anda lakukan, ya sebagus apapun video Anda, sebagus apapun konten yang Anda buat, semenarik apapun channel Anda, wah, sehebat apapun diri Anda, saya jamin 99% tidak ada yang kenal Anda, karena Anda diam saja ketika mempromosikannya itu, mengupload video itu. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan khawatir, rekomendasi dari YouTube itu pasti jalan, pasti ada. Tidak hanya channel-channel kecil, channel-channel besar, tetapi Anda tidak boleh tinggal diam ya. Ketika sudah upload, jangan diam saja. Kalau diam saja ya tunggu saja hari-hari pembalasannya, channel Anda sepi, tidak dikunjungi. Lah wong yang video kita ditonton separuh-separuh aja bisa ambruk kok rekomendasinya kok, apalagi tidak ditonton sama sekali gitu. Rusak rekomendasinya kan diantaranya ya, misalnya nonton video setengah YouTube menganggap bahwa video Anda tidak layak. Karena apa? Yang nonton tuh tidak pernah habis. Disitulah algoritma membaca gitu. Kalau video itu berulang-ulang ditonton nggak pernah ditonton sampai habis, misalnya hanya separuh gitu ya, itu intinya nilai video Anda itu sudah rusak. Dan di saat itulah rekomendasi dari YouTube misalnya sehari sekali bisa berubah sebulan sekali, bahkan tidak direkomendasikan sama sekali. Di situ ya teman-teman, letaknya itu di situ. Kenapa kok meskipun direkomendasikan YouTube, kita tetap harus berpromosi ke tab-tab komunitas dan mengunjungi serta berpromosi tentang apa yang kita upload di channel kita masing-masing.
Ya tidak ada ruginya lah teman-teman, sambil kita silaturahmi, mengenal teman-teman kita di YouTube. Insya Allah nanti semuanya akan bermanfaat. Tidak bisa monetisasi, paling tidak kita mendapatkan teman yang banyak di YouTube. Nah, kalau bagi saya itu yang paling penting gitu ya. Tidak perlu melulu harus monetisasi, yang penting akun duwe konco wakene YouTube. Baik, alhamdulillah. Bisa sharing, bisa berbagi ilmu, alhamdulillah. Itu aja yang saya lakukan selama ini ya. Jadi mau dimonetisasi atau tidak itu saya lebih condongnya secara organik atau alami saja daripada harus memaksakan diri, tapi ujung-ujungnya hasilnya nanti kurang baik. Ya, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan ocehan saya ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.